kelompok 7 kami akan membuat sebuah video tentang isu lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lena Safitriani, saya dari Prodi Manajemen Angkatan 2020. Saya Mariana Desi dari Prodi Manajemen Angkatan 2020. Saya Astri Noperista Nobila, Prodi Kewirausahaan Angkatan 21. Saya Dian Irmayanti, Prodi Manajemen 2020. Selamat menyaksikan! Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih karena kalian sudah datang di rapat yang diadakan oleh saya sebagai perwakilan perusahaan ini. Dan dengan kehadiran saya di sini, saya ingin menghimbaukan kepada Bapak dan Ibu bahwa saya sebagai perwakilan perusahaan ingin menanam sawit di kampung kalian. Karena di kampung sebelah udah ada beberapa orang yang telah menyerahkan tanahnya dan ingin menyerahkan kepada perusahaan supaya diolah dengan ditanam sawit. Nah, kemudian saya datang ke kampung ini ingin menawarkan bagi Bapak Ibu yang ingin menjual tanah kalian di perusahaan kami, dan kami bersedia untuk membelinya dengan harga yang cukup tinggi. Nah, jadi adakah di antara Bapak Ibu yang ingin menawarkan tanahnya untuk dijual ke perusahaan? Nah, nanti jika ada yang mau menjualnya akan saya datang. Saya Bu, Ya, dengan siapa? dengan Astri Noperista Nobila. Tapi saya di sini juga meminta untuk mempekerjakan saya di perusahaan tersebut. Baiklah, nanti untuk yang diurusan di situnya, saya akan berbicara dengan jajaran-jajaran yang di atas lagi, karena itu perlu keputusan bersama, Ibu. Baik. Bu Nobila, saya nggak setuju. Ibu tahu nggak apa efeknya kalau perusahaan ini hadir di kampung kita? Jalan kita bakal rusak, infrastruktur bakal rusak. Jalan kita yang awalnya jalan kita bagus, jadi becek, jadi berlumpur-lumpur. Karena apa? Karena perusahaan sawit itu ada, para truk-truk yang ngangkut buah-buah sawit itu lewat jalan kita, terus menerus jalan kita bakal rusak. Kita juga jadi kesusahan lewat jalan itu. Terus apalagi air kita akan kesusahan air di situ bakal jadi kotor seperti itu. Jadi saya nggak setuju kalau ibu menjual tanah di perusahaan ini untuk dikelola menjadi perusahaan sawit. Baiklah Bapak dan Ibu, karena di sini ada yang tidak setuju mengenai rencana yang akan dilakukan oleh perusahaan kami, dan di sini saya menghadirkan pihak LSM yang akan menjadi penengah kita yang berwenang untuk menjelaskan lebih rinci lagi mengenai proyek yang akan kami buat. Permisi Ibu, maaf telah datang. Nah, Ibu Bapak, ini adalah perwakilan dari lembaga LSM yang akan menjadi penengah kita di sini. Nah, di sini itu sebelumnya saya ingin mengetahui apa yang kalian bahas, ada pro dan kontranya tentang apa ya? Nah, gini, tadi kan kami berencana untuk mendirikan proyek yang udah pihak kami bicarakan dengan lembaga kalian, dan ternyata di sini di masyarakat di sini ada pro dan kontranya mengenai proyek yang akan kami lakukan. Nah, jadi kami menghadirkan Ibu di sini untuk menjadi penengah kami yang akan membuka jalan supaya gimana sih yang terbaiknya. Nah, di sini saya mau bertanya dulu sama ibu-ibu semuanya. Untuk kontranya itu masalahnya tentang apa ya, dan penyebabnya itu apa? Begini Bu, jadi kan pihak dari perusahaan menawarkan untuk mau membeli tanah dari kami untuk dikelola menjadi lahan sawit. Nah, Ibu Nobila ini menyerahkan tanahnya untuk dikelola. Otomatis perusahaan ini akan masuk di kampung kami. Jadi saya tidak setuju Bu. Karena apa? Karena infrastruktur untuk pergi ke desa kami itu akan rusak. Misalnya jalannya rusak seperti itu. Terus air juga ada pengaruhnya. Kayak gitu, air akan kotor apa segala macam. Jadi saya tidak setuju Bu. Bagaimana pendapat Ibu? Baik, untuk pendapat saya Ibu, masalah mendirikan perusahaan ini, perusahaan sawit kan, itu lebih bagus sih di tempat ini, karena itu merupakan suatu aset bagi desa ini, dimana itu juga menjadi peluang pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sini. Seperti misalnya nih, perusahaan ini sudah berdiri di tempat ini, sehingga itu kan tentunya perusahaan ini juga memperkerjakan
masyarakat yang ada di desa ini. Itu kan merupakan suatu peluang bagi masyarakat yang ada di sini. Nah, untuk masalah infrastruktur, ini kan perusahaan besar di mana mereka itu juga kan tentunya akan memikirkan bagaimana untuk. Nah, salah satunya itu fasilitas jalan. Tentunya kita semua kan melalui jalan itu. Nah, perusahaan itu pasti memikirkan dan akan bertanggung jawab tentang kerusakan jalan itu karena mereka juga melalui jalan itu. Tidak mungkin kan mereka juga melewati jalan yang rusak, tapi mereka biarkan. Tentunya ada solusi dan akan bisa diperbaiki oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau untuk fasilitas jalan, pihak perusahaan akan menjamin ketika ada kerusakan jalan, mereka juga bersama-sama memperbaiki itu agar fasilitas juga untuk transportasi berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana untuk masalah air, Bu, untuk sumber air? Ketika perusahaan sawit ada kan sepertinya untuk air ini akan terganggu, masyarakat kesulitan untuk mendapatkan sumber air bersih. Jadi solusinya bagaimana, Bu? Jadi menurut saya ini solusinya begini. Di desa ini kan sudah ada sumber air ya, sudah ada sumber air. Nah, untuk sumber airnya itu jangan diganggu gugat oleh perusahaan ini. Bagaimana untuk pihak perusahaan? Nah, baiklah, saya akan jelaskan sedikit. Nah, karena perusahaan kami itu sebelum punya rencana untuk mendirikan proyek kami di sini, kami sudah mencari informasi mengenai kampung ini dan kami lihat ternyata di kampung ini mempunyai sumber air. Jadi, nah, kami akan berusaha untuk menjaga sumber air kalian juga dan sehingga dengan adanya perusahaan kami di sini, adanya sawit di sini, kami tidak akan merusak sumber air yang sudah ada, yang sudah dimiliki oleh kampung ini. Itu, Bu. Begitu. Jadi bagaimana, Ibu? Kalau saya sih memang karena saya juga lagi membutuhkan pekerjaan, karena itu saya menyerahkan dan saya juga setuju dan juga sudah berpikir karena dari kampung sebelah juga sudah seperti itu. Setuju. Jadi untuk Ibu, Kalau untuk saya yang awalnya tidak setuju, tapi pihak perusahaan menjamin untuk menyediakan fasilitas, menjamin fasilitas dan tidak mengganggu sumber air bersih kami, jadi saya setuju juga untuk perusahaan ini hadir di kampung kita karena hadirnya perusahaan ini juga tidak mengganggu hidup masyarakat di situ, jadi saya setuju. baiklah. Ini permasalahan ini kan sudah disetujui. Jadi kami silakan kepada pihak perusahaan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu masyarakat, khususnya masyarakat ini yang telah setuju dan mau menerima kami. Dan kami akan sebagai perusahaan akan berusaha bertanggung jawab mengenai apapun yang terjadi terhadap proyek kami ini. Baiklah, terima kasih karena sudah hadir dan sekian rapat kita. Nah, selesai. Salaman ke. Oh, terima kasih kerjasamanya Bapak Ibu. Sekian video dari kami ucapkan terima kasih.